Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke deh, di video kali ini aku mau apa ya kira-kira? Oke lah, langsung aja. Jadi di video kali ini aku nggak akan reaction dulu. Aku juga nggak akan bikin maksudnya aku juga nggak akan bikin unboxing, video unboxing, atau aku juga nggak akan bikin atau ngebahas tentang idol-idol. Nah, jadi di video kali ini aku mau review sedikit dan menceritakan sedikit tentang sinopsis drama yang diperankan oleh An Hyo Sop, drama yang terbaru gitu ya. Nah, ada yang tahu nggak sih judulnya apa? Oke lah, langsung aja aku kasih tahu. Jadi judulnya itu A Time Call You. Nah, di sini pemeran utama laki-lakinya itu adalah An Hyo Sop. Tahu kan An Hyo Sop itu siapa? Karena kalau An Hyo Sop itu baru-baru ini juga baru aja menggelar fan meeting di Jakarta. Nah, kalau misalkan aku buka TikTok, scroll-scroll gitu, mau di TikTok, mau di YouTube gitu ya, yang FYP-nya itu lagi tentang An Hyosop gitu. Jadi ya kebetulan karena aku memang suka banget sama An Hyosop, jadi aku suka banget ya ketika buka layar kaca munculnya dia, buka layar kaca munculnya dia ya. Jelas lah gitu, itu menghibur banget ya. Nah, kebetulan dia itu baru banget beres drama gitu ya, yang judulnya A Time Call You. Nah, di sini itu aku mau ngasih tahu sedikit tentang sinopsisnya dan kayak gimana sih untuk dramanya. Nah, kebetulan di sini kalau aku nonton itu baru setengahnya, jadi belum sampai episode yang lengkap gitu ya. Jadi mungkin aku bakalan ngasih sedikit bocoran aja dari yang udah aku tonton aja gitu ya. Tapi aku juga mau baca-baca sedikitin ke kalian kalau sinopsisnya kayak gimana sih. Nah, jadi untuk drama An Hyosop ini itu sebenarnya drama Korea yang diadaptasi dari serial Taiwan tahun 2009 yang berjudul itu Someday or One Day. Cuman kalau di Koreanya itu sekarang yaitu judulnya A Time Call You gitu. Nah, drama yang disutradarai dan ditulis oleh Kim Ji Won ini mengusung genre drama romansa yang dibumbui kisah misterius dan fantasi. Jadi di sini penonton itu akan dibawa menjelajah melintasi waktu gitu ya, karena emang sih ceritanya itu alurnya itu maju mundur kayak gitu lah pokoknya. Jadi ada masa kininya, ada masa beberapa puluh tahun yang lalunya atau beberapa tahun yang lalunya. Nah, di sini menariknya lagi, dua aktor utama dalam drama ini berperan menjadi dua karakter berbeda juga. Oh ya, untuk yang tadi aku sebutin dua karakter utama atau dua pemain utamanya itu, yang pertama itu ada An Hyo Sop untuk laki-lakinya, dan yang kedua itu ada John Yo Bin untuk si pemeran perempuannya. Oke, langsung aja kali ya, aku bakalan baca sedikit sinopsis dari drama yang diperankan oleh An Hyo Sop ini yang berjudul A Time Call You. Nah, jadi di sini Han Jun Hye yang diperankan oleh John Yo Bin adalah seorang wanita muda yang berduka atas kematian pacarnya akibat kecelakaan pesawat. Nah, walaupun kejadian tersebut terjadi tahun lalu, tapi Jun Hye masih belum bisa menerima kepergian Yeon Jun yang diperankan oleh An Hyo Sop. Nah, ia merasa kekasihnya itu masih hidup di suatu tempat yang dekat dengannya. Kemudian sampai suatu ketika Jun Hye menemukan paket misterius yang berisi sebuah foto dan kaset. Foto tersebut berisi wajah seorang perempuan yang sangat mirip dengan dirinya berdiri di antara dua laki-laki. Nah, setelah mendapatkan paket misterius tersebut, tiba-tiba Jun Hye mengalami sebuah kejadian misterius di mana ia dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Ia pun kembali pada tahun 98 atau 1998, di mana ia menjadi seorang siswi SMA dan memasuki raga seorang perempuan bernama Kwon Minjo. Nah, di sini Kwon Minjo-nya sendiri itu tetap diperankan oleh si John Yo Bin. Jadi dia itu berperan dua karakter ya, sebagai Han Jun Hye dan Kwon Minjo gitu. Kemudian ceritanya itu semakin menarik ketika Minjo bertemu dengan siswa bernama Nam Si Hoon yang tetap diperankan oleh An Hyo Sop. Jadi An Hyo Sop juga berperan sebagai dua karakter yang mirip dengan kekasihnya yang tadi meninggal karena kecelakaan pesawat itu. Kemudian di sisi lain Nam Si Hoon memiliki seorang sahabat bernama Jung In Gyu yang diperankan oleh Kang Hoon.
Kemudian Jung In Gyu ini diceritakan memiliki perasaan terpendam kepada Kwon Min Jo. Jadi kayak cinta segitiga gitulah ya. Nah, jadi karena cinta segitiga ini di masa lalunya, jadi kayak teka-teki gitu. Terus kalau di dunia yang tahun sekarangnya itu kan uh, si Han Juhe-nya itu kan dia punya pacarnya itu udah meninggal. Nah, dia kan menemukan yang tadi kaset sama foto yang mirip dengan dianya, tapi anak SMA. Ketika dia cari tahu, ternyata foto yang ada di dalam foto itu bukan dirinya, tapi orang lain dan posisinya si yang ada di foto itu adalah sudah meninggal gitu. Tapi dia kan balik lagi ke masa lalu ketika si perempuan yang ada di foto itu masih hidup. Jadi kejadiannya itu mungkin beberapa bulan sebelum si perempuan yang ada di foto itu meninggal gitu. Pokoknya ini kalau menurut aku dramanya itu banyak teka-tekinya banget, banyak pertanyaannya banget karena di sini ada cerita-cerita yang kayak kriminal-kriminalnya gitu. Dan itu bikin penasaran banget. Jadi kayak ada pembunuhan-pembunuhan kayak gitu dan di sini itu mengungkapnya itu ya si Han Juhe-nya itu harus bolak-balik antara tahun sekarang sama tahun ke-98 itu gitu untuk mengungkap apa sih penyebab dia yang di tahun 98 itu bisa meninggal atau si Minjo itu bisa meninggal gitu. Dan siapa sih sebenarnya yang menyebabkan dia meninggal? Terus alasannya dia meninggal apa nggak kayak gitu. Kemudian dia juga kembali lagi ke tahun 98 juga dia kayak seneng aja karena akhirnya bisa bertemu dengan sosok yang mirip banget sama pacarnya atau sama kekasihnya yang udah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan pesawat. Nah, dia penasaran di situ. Nah, kemudian untuk sosok sahabat si ceweknya dan si cowoknya yang satunya lagi, ini kalau menurut aku banyak teka-tekinya juga. Dia itu kan ceritanya suka sama si Minjo, sedangkan si Minjonya suka sama si cowok yang pemain utamanya yang diperanin sama An Hyosop. Jadi istilahnya cinta segitiga lah. Cuman kira-kira kayak gimana ya ke depannya karena kalau misalkan sampai yang aku lihat itu sampai si cowoknya itu yang sahabatnya itu kayak dicurigain gitu ya berperilaku atau melakukan hal kriminal kepada si Minjo gitu. Nah, aku juga penasaran banget cuman karena aku belum nonton semua episodenya dan masih ada beberapa lagi yang harus aku tonton. Jadi aku belum tuntas nih. Mungkin nanti aku juga bakalan bikin lagi part keduanya video ini gitu. Nah, untuk total episodenya drama ini itu ada 12. Jadi kalian nggak usah capek-capek nunggu ya karena 12-nya itu udah tayang semuanya dan yang 12 ya kalau menurut aku sih termasuknya drama yang cukup pendek ya kalau 12 episode karena biasanya kan rata-rata untuk drakor itu biasanya 16 episode. Jadi ya 12 bisa lah streaming sehari 2 hari langsung tamat gitu ya. Apalagi kalau menurut aku ini ceritanya menarik, seru, apalagi dan pemainnya gitu favorit banget lah pasti deh. Aku juga ini nggak sabar aja langsung bikin video ini sebelum aku bikin nonton semuanya gitu. Tapi nanti mungkin aku bakalan review lagi setelah aku nonton sampai ending episode gitu ya. Aku juga pengen tahu kayak gimana ya dan kira-kira kayak gimana nih review dari aku kalau misalkan udah selesai. Kalau misalkan sampai saat ini sih kalau menurut aku ini ceritanya seru, keren gitu. Tapi yang aku mau spill sedikit di sini, aku agak kurang suka sama penampilan An Hyo-sopnya yang tuanya, bukan yang di tahun 98-nya ya, tapi yang tuanya gitu. Kok kenapa sih rambutnya harus gondrong gitu? Itu aja sih. Tapi entah ya kalau di episode-episode selanjutnya kayak gimana. Itu sih cuman kritik dari aku aja. Oke, mungkin untuk dramanya yang sampai episode yang sampai aku tonton itu sampai saat ini sih masih seru-seru aja. Nggak tahu ya kalau misalkan sampai endingnya kayak gimana. Jadi kalau menurut aku ini merupakan salah satu rekomendasi drakor yang harus kalian tonton deh. Apalagi kalau kalian memang penggemarnya An Hyo-sop. Wajib banget buat ditonton. Oke, mungkin cukup sekian aja review drama dari aku dan pembacaan sinopsis dramanya dari aku. Semoga kalian suka. Kalau misalkan ada komentar dan saran, silakan aja tinggal tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Akhir kata, terima kasih banget buat yang nonton dan yang udah nonton. Kemudian yang selalu nonton juga banget, terima kasih banget. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!